Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini ya. Kali ini ada bocoran terbaru dari Ketum Golkar, yaitu Bahlil ya. Pak Bahlil kali ini membuat PDIP betul-betul terdiam ya, makin tersudutkan, membuat nyesel sekali memecat Gibran. Kita lihat ya gimana videonya. Sebelum kita ke video, bantu subscribe channel saya, mohon subscribe. Tidak tunggu lama, kita ke video langsung, let's go. Mas Gibran itu kan hadir di acara MKGN dalam kapasitasnya sebagai wapres ya di anggota Golkar. Tapi tentu ada rambu-rambu, ada aturan yang harus dilalui untuk menjadi anggota Golkar. Apalagi kalau perpindahan dari sebuah partai kepada partai Golkar. Kemudian ketika misalnya Pak Jokowi maupun Mas Gibran mau menjadi anggota MKGR, itu normal-normal saja. Tetapi tidak otomatis ketika menjadi anggota MKGR kemudian anggota Golkar. Karena MKGR betul merupakan pendiri partai Golkar, tapi MKGR sekarang keanggotanya sudah terbuka. Di sana juga ada ASN ya. Sudah macam-macam, jadi tidak otomatis menjadi anggota MKGR kemudian menjadi anggota Golkar, tapi memang semakin dekat karena ketika menjadi anggota MKGR, di mana MKGR itu adalah pendiri bukan partai Golkar, pendiri golongan karya. Nah, itu berarti ada hubungan kesejarahan, tetapi ini saya tekankan bahwa itu tidak otomatis ketika menjadi anggota MKGR kemudian otomatis menjadi anggota partai Golkar. Tapi partai Golkar adalah pada katanya partai yang sangat terbuka, tapi tentu ada rambu-rambu, ada mekanisme, tidak otomatis serta-merta menjadi anggota Golkar ketika seseorang hendak menjadi anggota Golkar. Tapi muncul pertanyaan juga begini, Bang Nurdin, kenapa kemudian harus lewat ormas sayap partai, ngapa nggak langsung menghadap ke DPP saja? Sesungguhnya sesulit itukah untuk menjadi anggota lewat kader, lewat DPP langsung? Itu juga belum bisa memastikan ya, karena Mas Gibran itu kan hadir di acara MKGN dalam kapasitasnya sebagai wapres yang diundang oleh MKGR untuk menghadiri acara ulang tahun daripada MKGR. Jadi kita juga belum tahu pasti apakah Mas Gibran itu akan menjadi anggota MKGR atau tidak. Itu belum ada sesuatu yang memastikan bahwa Mas Gibran itu menjadi anggota MKGR. Hanya ada semacam informasi yang mudah-mudahan bukan isu. Tapi yang pasti bahwa kehadiran yang saya tahu ya, saya pahami kehadiran Mas Gibran di dalam acara MKGR itu dalam kapasitas sebagai wapres menghadiri acara puncak MKGR itu. Ya. Mas Gibran Saya itu, nih jauh banget nih, masih jauh banget nih ya. Saya punya keyakinan Mas Gibran akan jadi Presiden Republik Indonesia di masa depan. Coba lihat aja, ya. Saya punya keyakinan bahwa Mas Gibran Raka Buming Raka akan menjadi Presiden Republik Indonesia di masa depan. ini dipotong, kasih Ari akan kirim ke Mas Gibran. TikToknya. Lu kirim juga dong. Kenapa? Kirim juga dong. Kenapa? Ya, pertama dia kan sekarang akan jadi wakil presiden. Secara latar belakang dia sudah berpengalaman sebagai kepala daerah, dia terus jadi wakil presiden. Yang kedua, saya kira dia akan menjadi wakil presiden yang punya peranan yang signifikan, yang berbeda dengan wakil presiden sebelumnya. Dan sebetulnya itu dukungan bantuan satu lagi bagi Pak Prabowo untuk menjalankan tugas sebagai presiden yang berhasil. Dan karena itu saya melihat yang ketiga, dia punya kemampuan komunikasi yang tidak biasa ya. Mulai dari awok sampai nyeleneh-nyelenehnya itu dia bisa membaca segmen anak muda. Saya yakin dia punya peluang untuk mendapatkan elektabilitas yang tinggi sebagai calon presiden di masa yang akan datang. Tergantung dinamika politik ke depan gitu. Sudah berubah jadi segini. Oh ya, kalau itu aspirasi banyak, tapi bahwa Presiden Jokowi ini kan tokoh bangsa, bahwa presiden ini kan bahwa presiden yang ketujuh ini kan pasti punya pertimbangan, tidak semua aspirasi kan bisa diterima. Jadi siapa saja, karena Golkar ini kan inklusif, tidak mengenal suku, tidak mengenal agama, tidak mengenal asal dari mana. Selama dia warga negara Indonesia yang sudah memenuhi syarat, dengan senang hati kalau mau jadi kader Partai Golkar. Tanyakan ke Mas Wapres, Mas Gibran tanyakan ke saya. Tanggapan infonya gabung ke MKGR, Pak. Apanya? Minta tanggapan Pak, Mas Gibran gabung ke MKGR. Pak. Tanyakan ke Mas Wapres, Mas Gibran tanyakan ke saya. Tanggapannya Pak Jokowi mungkin Bapak. Ya baik-baik saja. Setuju Pak ya, setuju ya. Apanya? Setuju Mas Gibran. Tanyakan ke Mas Wapres. Menarik.
Ciri khas dari Pak Jokowi ya, ketika diminta konfirmasi tentang hal selain hal yang bisa dia jawab secara gamblang bersangkutan dengan dirinya, misalkan bersangkutan dengan orang lain, termasuk pertanyaan ini tentang anaknya Mas Gibran yang diisukan masuk ke Golkar, jawabannya selalu template dan aman. Dia tanyakan ke Mas Gibran. Kalau soal Pak Prabowo ya tanyakan ke Pak Prabowo. Gitu ya. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak hadir di acara perayaan ulang tahun Ormas pendiri Partai Golkar Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong atau MKGR. Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyampaikan meski tidak hadir, Gibran disebut makin bertambah cinta pada MKGR. Selamat datang kami ucapkan kepada Sekjen DPP. Pernyataan ini disampaikan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia yang hadir di acara perayaan ulang tahun MKGR sebagai Ketua Umum Partai dan mewakili Wapres Gibran. Pada sambutannya, Bahlil menyebut jika Wapres Gibran tidak bisa hadir karena agenda lain yang bersamaan waktunya. Namun Bahlil menegaskan jika ketidakhadiran Gibran tidak mengurangi rasa cinta pada ormas pendiri partai berlambang pohon beringin tersebut. Sebelumnya, ramai dibahas jika rencana kehadiran Wapres Gibran di perayaan ulang tahun MKGR sebagai sinyal kuat bagi Wapres Gibran bergabung ke Partai Golkar. Demikian Bapak Ibu semua, sebelum saya mengakhiri ada salam hormat dari Pak Wapres. Tadinya Pak Wapres berkenan hadir, tapi ada satu dan lain hal, beliau tidak sempat untuk hadir bersama-sama kita. Tapi kecintaan Pak Wapres kepada keluarga besar MKGR tidak mengurangi sedikit pun, dan beliau kelihatan tambah cinta kepada. Santer kabar Mas Gibran bakal masuk Golkar lewat MKGR hari ini. Bagus dong kalau gitu. Jadi jelas partainya. Terima kasih Bapak. Oke, jadi video gimana menurut kalian dan sampai bertemu di video saya selanjutnya.